Harusnya untuk pertemuan 2 sampai ke 4, kalau dari yang di RPS-nya Itu Misal Fitri. Bu Erlina Iya. itu kan harusnya ada tugas ya untuk menganalisis kasus. Kalau ada salah, setengah puluh buka dulu. Hmm, 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 buka. Jadi nanti tugasnya eh, di di pertemuan itu kan di awal seharusnya kita membahas. Kemarin Bu Ermina ada memberi materi lah sudah waktu di awal pertemuan. Atau cuma kontrak aja? Eh, untuk Ibu Ermina kemarin cuma memberikan kontrak aja, Bu. Untuk materinya belum ada. Belum adalah. Berarti kan kalau di RPS yang Sidinser itu seharusnya ada masuk materi satu tentang mahasiswa sebagai agent of change ya. Nah, eh, karena Bu Buhanti ini sudah begawian sedapan, kalau lah berarti kan agent of change-nya berarti sudah masuk ke dalam dunia kerja. Nah, untuk yang teorinya, supaya lebih mudah dipahami, ini kita share setumat tentang videonya dari KPK aja lah, langsung ya. Pusat Edukasi Anti Korupsi Kedengaran Mas Aaron? KPK mempersembahkan Semangat pagi! Pengertian bentuk-bentuk contoh kasus dan penyebab korupsi. Secara harfiah, korupsi atau corruptio yang berasal dari bahasa Latin berarti busuk. Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian korupsi. Salah satunya, korupsi sudah sangat meresahkan. Maka banyak lembaga-lembaga anti korupsi didirikan. Salah satu dari lembaga ini juga mengemukakan pengertian korupsi, yaitu secara yuridis, definisi korupsi telah jelas dan gamblang tertulis dalam definisi tersebut kurang lebih memiliki inti arti, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk yang pada awalnya dibagi menjadi 30 bentuk. Pertama, merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Misalnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Selanjutnya, suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Contoh kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan adalah
para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lain yang menguntungkan dirinya. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku. Keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contohnya, pungutan liar atau pungli yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Padahal, seharusnya pengurusan dokumen ini bebas biaya. Kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, atau yang dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya. Terakhir adalah gratifikasi. Tindak pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis, parsel hari raya, dan lain sebagainya. Anda dapat mencari contoh-contoh lain dari tindak pidana korupsi, agar Anda dapat lebih waspada akan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di sekitar. Dari penjelasan ketujuh bentuk korupsi dan contohnya, dapatkah Anda menelaah apa yang menyebabkan pelaku melakukan berbagai tindak korupsi tersebut? Menurut Ghosn Theory, faktor-faktor penyebab korupsi ini meliputi 1. Greed atau keserakahan, 2. Opportunities atau kesempatan, 3. Needs atau kebutuhan, dan 4. Exposure atau pengungkapan yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Anda dapat mencari tahu lebih lanjut tentang ketiga penyebab korupsi tersebut untuk meyakinkan Anda bahwa motif pelaku dalam melakukan korupsi itu beragam. Setelah mempelajari modul ini, maka Anda akan lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun sebagai upaya untuk menghindari berbagai tindak korupsi. Nah, dari video tadi, sesuai dengan dari yang di share kontrak kemarin ya, dalam materi pertama seharusnya yang diberikan, itu ada tentang eh, mahasiswa sebagai agent of change, lalu kan ada tentang eh, sejarah ya, sejarah dan ciri-ciri korupsi kalau nggak salah ya itu. Ada kalau masih lahannya bisa dilihat. Nah, ini saya gabung dalam dua pertemuan ini menjadi satu. Tapi tugasnya sudah dimulai dari tugas kedua, itu nanti dibentuk kelompok. Ibu Kontian berapa totalnya? Ada 40, Bu. 40, Bu. 40 lah. Berarti kita bagi jadi, kalau rata tuh bagi 5-5 lah. Satu kelompok 5 dari 8 kelompok lah berarti lah. Nah, kan tuh sampai tugas akhir di ujung tuh kan ada membuat kayak kampanye, ya kan? Jadi proyek akhirnya itu membuat kampanye anti korupsi, entah dia nandak ulah video,
Pak video kah, anak bawa ulah apakah, tapi biasanya tuh pasti walaupun misalnya bentuknya cuma tulisan, tetap karena kita daring kan pasti kan harus men-share juga, walaupun men-share-nya misalnya di sosmed gitu kan, sosmed kah, di YouTube kah, ampun Pian, karena dibuat linknya dikirim ke kami untuk dinilai gitu kan. Nah, karena itu proyek akhir dari mata kuliah ini. Nah, tadi di dalam apa yang sudah disampaikan oleh yang KPK tadi, ini sesuai dengan yang diberikan RPS-nya, ada beberapa materi yang harus disampaikan. Nah, karena Bu Muhampian ini walaupun sebagai mahasiswa, tapi kan juga sebagai karyawan gitu ya, sebagai apa pekerja yang sudah melakukan kegiatan berarti di dalam suatu institusi atau di dalam suatu tempat kerja, gitu kan? Maka ini sama aja tanggal karena ini jadi tujuannya sebagai agent of change juga di tempat kita bekerja. Nah, jadi tadi sesuai dengan yang di dalam video tadi, korupsi itu kan adalah semua hal yang berarti tadi itu busuk gitu ya. Kalau ini merusak, menyalahgunakan, menghancurkan moral, pokoknya semua hal yang baik itu adalah korupsi. Bukan cuma soal mengambil duit atau menggunakan uang. Pokoknya yang semua hal merusak, menyalahgunakan, menghancurkan moral itu termasuk dalam tindak korupsi kan karena korupsi itu sebenarnya eh, ada yang tingkat kecil dan skala besar. Yang petty corruption sama grand corruption. Nah, tadi ada beberapa definisi dari korupsi. Ya, ini diambil dari beberapa sumber, dari baik itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari World Bank, Transparansi Internasional, Asian Development Bank, ya, atau ADB, atau UNCAD, sama Undang-Undang RI sendiri dari tahun 99, habis itu diubah menjadi tahun 2001, itu ada beberapa definisi. Tapi pada intinya sama ya, untuk penyalahgunaan kekuasaan melawan hukum eh, dengan tujuan keuntungan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Ya, nah eh, kenapa korupsi itu bisa terjadi? Ini tadi kan ada beberapa teori. Ya, kalau ciri-ciri utamanya biasanya tuh sifatnya rahasia, ya kan? Sifatnya rahasia. Semakin terselubung, tertutup ya, sepakatan antara satu orang ya, antara satu orang yang meminta dan yang memberi gitu. Dengan keuntungan pribadi biasanya untuk menyalahgunakan sesuatu kekuasaan yang ada pada dirinya, itu berarti salah satu ciri-ciri utama korupsi. Yang kedua cirinya adalah pengkhianatan kepercayaan. Ketika suatu amanah diberikan kepadanya, terus disalahgunakan. Nah, itu berarti juga termasuk ciri-ciri utama korupsi. Yang selanjutnya lagi adalah dampaknya. Dampaknya itu akan mengorbankan bukan hanya kepada dia berdua, tapi akan mengorbankan ke kepentingan publik, walaupun kecil, misalnya skalanya baru di samping-samping. Nah, sehingga itu dapat merusak persaingan sehat, serta memperlambat pembangunan nasional. Itu secara dampak, jadi ciri-ciri utamanya itu akan tiga hal ini terutama ya. Sifat kerahasiaan, pengkhianatan, sama dampaknya. Nah, tadi seperti kita sebutkan di awal bahwa sebenarnya korupsi itu kan ada yang kecil sama yang besar. Kalau yang kecil itu dari perbuatan sehari-hari gitu ya, sudah tindak perilakunya sudah ke arah situ gitu. Nah, tapi kalau sudah mengarah ke arah ekonomi, terutama apa, merugikan keuangan negara, nah itu sudah termasuk yang grand corruption. Tapi kalau misalnya tadi yang titip absen, mencontek ampun kawan, atau memanipulasi laporan yang harusnya tidak seperti itu bentuknya atau angkanya tiba-tiba berubah, misalnya yang aneh gitu ya, tiba-tiba jadi baik laporannya misalnya gitu, atau memasukkan tanda tangan untuk tujuan yang belum sampai ke arah kehilangan duit pun sudah juga termasuk dalam tindak petty corruption. Nah, kalau yang sudah besar tadi ini berarti sudah menyangkut keuangan, terutama ke arah kerugian keuangan negara.
Tadi ya, misalnya kayak suap proyek gitu ya, pengadaan barang dan bansos yang salah gunakan, dan pendidikan dan kesehatan, karena kita rata-rata orang kesehatan ini terkait lah semuanya. Ini ada di dalam setiap hampir lini pekerjaan kita. Itu jadi sangat besar. Nah, tadi teori penyebab korupsi itu sebenarnya ada berapa macam. Nah, contohnya ini adalah dari teori tadi kalau yang dicontohkan di dalam video tadi menurut KPK itu tentang Klitgard ya. Jadi dia menyebutkan korupsi itu bisa terjadi ya. Ini pada tahun 1988 ini dia mengembangkan teori si Robert Klitgard ini dia menyatakan bahwa bila korupsi itu pasti terjadi bila ada dissipation katanya ditambah monopoli jadi kekuasaan ya kewenangan atas apa, atas sesuatu gitu ya untuk mengambil keputusan ya dengan peraturan yang ya remeh lah dianggapnya gitu. Terus dia punya monopoli ya tidak ada persaingan atau bukan persaingannya tuh kalau ada pun sangat kecil. Nah, dan kurangnya ada pengawasan atau pertanggungjawaban, lemah sekali sistemnya misalnya, maka itu pasti akan terjadi korupsi. Ya, jadi semakin besar kekuasaan tanpa pengawasan, itu semakin besar peluang korupsinya. Ini menurut teori dari si Klitgard ini. Jadi CDMA ya, CDMA. Nah, teori yang lagi ini adalah teori triangle. Dari si Proud ini dia menyatakan korupsi itu bisa terjadi karena tiga hal. Adanya tekanan, adanya kesempatan, dan adanya rasionalisasi. Jadi eh, karena ada tekanan, baik itu tekanan masalah keuangan pribadi gitu ya, gaya hidup yang terlalu berlebihan gitu, terus atau ada hutang yang menumpuk yang jadi tagihan yang parah sulit lagi atau bingung menutupinya kayak apa gitu kan, atau malah tekanan pekerjaan dari atasan bisa ya, atau kebutuhan keluarga yang luar biasa. Nah, lalu dia punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Misalnya dia punya kekuasaan, adalah area-area yang dia bisa anggap kesempatan itu terbuka untuk bisa melakukan hal tersebut, maka itu juga akan terjadi korupsi. Nah, hingga tadi, lalu ketika dia melakukan, ketika dia akan melakukan, dia akan menyatakan bahwa ah cuma sementara, cuma kecil, cuma sedikit gitu. Nah, itu akan menjadi rasionalisasi dia menyatakan itu eh, ada apa aja ya, ada apa aja. Jadi sebentar kok kecil aja gitu ya. Jadi dia merasionalisasi membenarkan perbuatannya tersebut. Jika ketiga hal tersebut terjadi atau semakin besar, semakin banyak ketiga hal ini saling terkait, itu makin besar kesempatan terjadinya korupsi. Sama kayak si CDMA tadi. Yang teori tadi yang selanjutnya juga adalah teori Gon kan ya yang disebutkan di dalam tadi. Eh, jadi menurut teori Gon ini faktor penyebabnya itu tadi ya ada greed, keserakahan, ada kesempatan, ada kebutuhan, dan ada exposure atau pengungkapan atau risiko tertangkap. Jadi greed itu kalau dia serakah nih, kalau merasa cukup hidupnya tuh selalu merasa kurang aja gitu kan. Nah, terus mengutamakan kepentingan pribadi, menghalalkan segala cara gitu kan, memanfaatkan jabatan. Nah, itu kalau itu berpeluang besar ketika dia mempunyai kesempatan pasti akan melakukan, ya kan? Nah, ketika kesempatan itu ada, gitu kan, misalnya pengawasannya lemah terhadap kerjanya, SOP-nya tidak jelas, gitu kan ya, ada transparan hasilnya juga, gitu, wewenangnya besar pada orang tersebut, misalnya dia punya kekuasaan yang kerja yang ditekutaninya gitu kan, kada ada hukuman kira-kira nih bakal kalau dia melanggar gitu. Nah, sistem audit yang ada berjalan, nah itu kesempatan makin ke arah korupsi makin besar, apalagi jika dia memang ditekan oleh suatu kebutuhan, misalnya tadi entah itu memang kebutuhan ekonomi, memang ada utang gitu kan, atau biaya pendidikan yang lagi ada cukup nih harus segera dipenuhi, gaya
hidupnya serongan, yang kada cukup pakai handphone biasa, harus handphone yang mewah, misalnya pakai mobil yang udah bagus gitu ya. Nah, ambisi juga satu sosial gitu ya. Nah, terus dia menyatakan misalnya kalau dia melakukan itu pun resikonya untuk misalnya dia dihukum atau kalaupun dia kena hukuman itu rendah. Jadi exposure-nya itu atau risikonya itu kecil dianggapnya gitu ya. Jadi dia menilai faktor risikonya itu ada terlalu besar kalau dia melakukan tersebut. Maka itu makin tinggi keempatnya ini ada, makin besar terjadinya peristiwa korupsi tersebut. Jadi makin bisa dikurangi rantainya ini, keempat ini, makin kecil kemungkinan terjadinya korupsi. Nah, ini yang menurut teori GON. Nah, tadi ya, kalau dinilai dari faktor risiko tadi, misalnya nih, grade-nya ada, tapi dia tidak butuh gitu. Tapi ada opportunity, ada kesempatan dan exposure-nya tadi tuh juga rendah dia anggap, maka itu resikonya tinggi terjadi korupsi. Grade-nya juga tidak ada, tapi yang lainnya ada. Itu sedang menuju tinggi resikonya. Ya. Nah, tapi kalau semua hal ini ada, gitu kan, ini terjadi, kemungkinan bisa dilaksanakannya, maka akan sangat tinggi resikonya. Tapi kalau misalnya cuma salah satunya dia Ya orang tua asuh kan sistemnya dia orang masih tua bisa asuh Bu. terjadi, akan rendah resikonya. Ya, kalau cuma satu aja ada, masih bisa mungkin terjadi, tapi resikonya rendah. Gitu. Jadi makin banyak dia menuju dari yang empat hal ini dapat dilakukannya, gitu. Maka ini kemungkinan resikonya tinggi terjadinya korupsi. Nah, jadi nanti waktu penugasan kita akan menganalisis ada satu kasus diambil, ya kasus diambil satu di dianalisis baik pakai beberapa tadi faktor penyebab korupsi ini tadi apa-apa saja. Jadi kita pakai yang teori yang mana, analisis menggunakan eh, yang tadi ini. Teori yang mana kita pakai? Teori Proud kah, teori GON ini kah, atau teori yang mana tadi itu boleh aja. Salah satu dipakai, dijelaskan nanti dianalisis kelompok tadi untuk dipresentasi. Nah, tadi di dalam yang RPS kita itu juga, itu ada sejarah korupsi ya. Jadi kalau kita belajar mungkin dari di tiga bukuan Tuhan itu sudah dipadahkan lah. Jadi korupsi itu sebenarnya sejarahnya tuh dari zaman kerajaan Bahula Kala itu sudah ada. Ya, jadi kalau zaman kerajaan kayak kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran dan lain semuanya itu kasus korupsi itu terjadi itu karena eh, yang di bawah-bawahnya, misalnya ibaratnya itu di pihak puncak kerajaannya, itu yang turun sampai yang ke kabupaten, yang kayak ke apa, Adipati, sampai yang ke bagian kecilnya itu, menurut sejarah itu, dia melakukan kayak misalnya makin di bawah itu menenang apa mengambil hati atasannya yang di atasnya sedikit itu dia menyetor lebih tinggi gitu padahal dia memeras hasil dari pajak rakyat jadi rakyat itu dinaikkannya pajaknya diambil uangnya disetor ke atasannya padahal yang disetor ke atasan ini sebenarnya sudah banyak juga diambil lagi gitu nah akhirnya rakyat berontak ya lalu terjadi eh, apa peruntuhan kekuasaan dari bawah karena adanya apa berontak rakyat gitu ya lalu runtuh kerajaan hampir mirip-mirip aja sebenarnya dengan kejadian kita sekarang lah makin tinggi pajak makin tinggi gitu bisa aja kan marah juga gitu kan ya terjadi hal-hal seperti ini lagi nah, itu dari zaman kerajaan seperti itu dan paling kasusnya paling besar itu juga kejadian korupsi itu bisa apa meruntuhkan POC. POC itu apa ya? Masih ingat kan Bu Bangkian POC itu apa? POC. Halo? Suara ulun masih kedengaran kah? Kedengaran Bu. Kedengaran, Bu. Ya, POC itu apa ya? Perserikatan Perusahaan Hindia Nah, Timur betul. Belanda waktu dulu loh Bu. Iya, betul sekali. Jadi ini tuh kayak perusahaan multinasional.
Jadi sebenarnya bukan, kalau kita tahunya lah jam waktu kita bahari waktu kita masih kayak SD apa tuh POC itu Belanda gitu kan, di negara Belanda. Memang dia didirikan, pendiri utamanya adalah negara Belanda. Tapi sebenarnya dia itu perusahaan dagang asing yang terkumpul dari beberapa negara dan sangat besar. Ibaratnya tuh kalau sekarang tuh kayak perusahaan-perusahaan besar tuh kayak yang Unilever gitu-gitulah, kayak IBM gitu-gitu. Nah, jadi dia nih saking besarnya pada zamannya itu karena ada daya beda lagi yang lebih besar daripada dia, itu dia punya wewenang ya, punya karena kekuasaannya sangat besar, dia punya armada perang sendiri, bisa mengatur suatu pernyataan perang terhadap negara, suatu negara, mengatur juga menyatakan damai terhadap suatu negara, dia punya kekuasaan sebesar itu. Saking kayanya POC ini gitu ya. Nah, tapi dia akhirnya runtuh gara-gara maraknya suap, pemerasan, dan manipulasi pembukuan oleh para pejabatnya sendiri. Jadi dia itu diruntuh, digembosi oleh orang-orangnya sendiri gitu. Akhirnya dia runtuh. Nah, akhirnya ada eh, apa sindiran gitu ya. Istilahnya itu POC itu seharusnya kan singkatannya ada gitu kan ya. Jadi ini sekarang jadi diganti istilah jadi Verhelden under korupsi gitu. Jadi itu di artinya itu kan kebangkrutan POC disebabkan oleh budaya korupsi yang masif. Nah, jadi hal-hal yang sangat besar pun gara-gara korupsi itu jadi runtuh gitu ya. Apalagi nah bebayanya ada. Sangat elit, sangat kuat aja yang ukurannya kelas dunia pun bisa runtuh gara-gara korupsi yang masif. Nah, jadi ini dinamikanya dari zaman bahula kita sesudah baru merdeka. Pasca kemerdekaan itu kan terjadi ketidakstabilan politik ya karena masih peta kekuasaan tuh belum jelas gitu kan, masih bertata awal. Nah, jadi itu akhirnya menjadi ketidakstabilan politik dan terjadi krisis ekonomi pada awal kemerdekaan ya. Jadi ada penyelewengan gitu ya baik itu di anggaran publik maupun di sipil militer ya. Jadi itu terjadi ricuh yang luar biasa juga. Maka saat pertama, pas setelah tahun 45 kita merdeka, pada tahun 57 itu dibentuklah kayak penanganan apa untuk menangani masalah korupsi ini. Nah, sehingga pada tahun 1958 ya itu diterbitkan undang-undang pertama tentang korupsi. Yuridis pertama apa untuk penindakan tindak korupsi. Ya tahun 1998 Undang-Undang Nomor 24 gitu ya, sampai tahun 1960 itu payung hukum pertama yang ada tentang yuridis pertama tentang tipikor. Nah, itu nama lembaganya saat itu adalah PARAN atau Panitia Retooling Aparatur Negara. Ya, ini tujuannya itu kayak kita LHKP, LHKN itu loh. Jadi dia mencatat kekayaan pejabat. Tapi karena saat itu masih kacau, banyak pejabat yang takutan juga nih ketahuan lah yang harta kekayaannya hasil tadi mungkin korupsi sebenarnya. Jadi dia akhirnya terhambat oleh resistensi politik elit juga pada masa itu gitu. Sama aja sampai sekarang pun begitu ya. Nah, jadi itu zaman pasca kemerdekaan. Lalu kita kan habis itu masuk pasca Orde Baru, zamannya Pak Soeharto, gitu kan ya. Nah itu pada saat tahun 66 sampai 1968 sebenarnya itu sudah ada perbaikan. Tapi karena kemudian saking mengakor apa kokohnya kawasan berkuasa, akhirnya selama 32 tahun praktek KKN itu sudah juga makin terjadi juga, gitu kan ya. Nah, korupsi, kolusi, nepotisme itu malah akhirnya di dalam jadi lembaga, di dalam setiap lembaga itu kayak jadi terstruktur, jadi lingkaran birokrasi puncak dan penguasa modal itu yang paling kuat. Nah, jadi pada tahun contohnya itu pada skandal BUMN pada tahun 70 itu eh, terjadi ya kasus korupsi yang besar juga pada saat konsentrasi proyek pada kroni elit ya pada lalu terjadi krisis moneter yang berkepanjangan sehingga memicu terjadinya reformasi pada tahun 1998 turun Pak Soeharto diganti Pak B.J. Habibie waktu itu sudah eh, apa ya
harga dolar juga hampir mencapai 17.000 waktu itu kan, yang berhasil distabilkan di angka sekitar berapa ya, 5 ribuan ya waktu itu ya kalau nggak salah. Nah, jadi sebenarnya tadi dari tahun pasca kemerdekaan itu evolusi lembaga anti korupsi itu sudah dibentuk tadi dari yuridis pertama, Paran pertama ya kan, pada tahun 1957 itu dibentuk panitia Paran tadi ya, untuk pelaporan harta kekayaan pejabat negara. Lalu pada tahun 1970 ini sudah masuk tadian masuk Korba, ini juga ada pembentukan tim 4 dan operasi tertib ya pada masa awal-awal nih jadi bentuk. Lalu pada tahun 1999 itu dibentuk pertama kali pengesahan undang-undang tentang pemberantasan tipikor. Ya, lalu tahun 2002 itu KPK sebagai lembaga independen langsung di bawah presiden dibentuk tahun 2002 ya. 2002. Nah, jadi tantangan di era reformasinya yang pertama itu kan setelah awal tahun 99, 98 tadi itu kan terjadi perpindahan wewenang, dulu sentralisasi lalu dirubah menjadi desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, diharapkan kan sebenarnya supaya jangan korupsi. Ternyata karena ada perpindahan wewenang malah bertingkatlah. Jadi korupsi itu tidak lagi terpusat di sentral atau di pusat ibu kota Jakarta, tapi dia makin melebar nih buka daerah-daerah sampai ke pengelolaan dana desa kalau sekarang ya. Jadi malah malah tercipta sampai ke peta-peta kecilnya ke bawah gitu ya. Nah, ini tantangan sebenarnya kan ya, sama pengadaan dan sektor publik. Nah, kalau dari hasil biasanya audit itu paling gede nih pengadaan dan sektor publik ini rentetannya gitu ya. Nah, jadi modus kok apa korupsi ini berkembang lebih kompleks lagi. Kalau dulu itu definisi korupsi itu jika dia menggunakan uang negara dan merugikan. Tapi sekarang tuh sudah kita breakdown lagi sampai ke sektor swasta. Karena akhirnya kan sektor swasta itu kalau dia bangkrut apapun juga nanti akan kebanyakan itu juga ditangani oleh oleh pemerintah gitu kan. Maka akhirnya kita definisinya itu diperluas sampai ke sektor swasta. Jadi karena kan juga pengguna dari kebijakan pemerintah itu kan untuk semua ya, misalnya kayak pengadaan barang jasa pabrik, misalkan hukum, perizinan untuk usaha, ya kan pengelolaan sumber daya alam sekarang kan semua bisa mengakses gitu ya. Maka itu diperluas sampai ke situ dan itu benar-benar juga banyak hal seperti tersebut terlibat di dalam kegiatan korupsi ini. Nah, ini jadi ini kalau dilihat dalam sebaran sektor rawan korupsi, paling banyak itu pasti di pengadaan barang dan jasa. Di semua instansi gitu ya. Ini pasti biasanya di pengadaan barang dan jasa itu hampir 85% kasus ada di situ. Yang kedua adalah di kasus perizinan sektor publik, baru penyalahgunaan anggaran, dan tindak TPPU dan suap yudisial. Nah, ini yang paling pengadaan barang jasa ini tetap menjadi domain dengan kerawanan tindak pidana korupsi tertinggi ya. Jadi banyak sekali diciptakan pengawasan digital. Itu kan ya sekarang ya sampai kita bingung nih masuk aplikasi mana saking banyaknya hal-hal untuk digunakan untuk pengawasan supaya tidak terjadi tindakan-tindakan pidana korupsi. Nah, ini tadi, jadi kalau melihat dari yang video yang dari KPK tadi kan ada 7 jenis korupsi. Nah, ini dari Undang-Undang tahun 99 dijungto pada tahun 2001 nomor 20 ya, ada 7 dari berapa 30 tadi itu ditarik lagi garis besarnya menjadi 7. Kerugian keuangan negara, kedua suap menyuap, ketiga penggelapan dalam jabatan tadi, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam kepentingan dalam pengadaan ya, sama gratifikasi. Nah, ini yang masuk dalam jenis-jenis korupsi. Nah, korupsi itu dari segi apapun, dari perspektif apapun tidak ada yang setuju ya. Entah itu budaya, agama, hukum, apalagi ya. Karena dari sektor hukum tuh jelas kalau orang melakukan korupsi harus
dihukum seperti ini gitu kan ada ya, walaupun kalau hasilnya ya sekarang ya agak bertolak belakang gitu ya kalau melihat dari kita perspektif hukum. Nah, dari segi agama apapun itu tidak ada yang apa ya, tidak pasti menolak, tidak ada yang setuju dengan tindakan tersebut. Jadi dalam hal apapun, dalam agama apapun tidak ada yang setuju tentang korupsi. Nah, jadi karena ini tujuan utamanya tadi tentang mahasiswa sebagai agent of change lah, karena hubungan dia ini mahasiswa juga double sudah sebagai karyawan, jadi ini lebih lagi nih ya. Nah, diharapkan itu mempunyai kekuatan moral, apalagi yang kemarin sudah D3, sudah pernah dapat PBAK, ini double nih ya. Nah, diharapkan itu menjadi teladan integritas dan kejujuran tanpa beban ya, karena dianggap mahasiswa itu jadi masih jadi teladan integritas dan kejujuran tanpa beban. Kalau Bu Hantian mungkin sudah ada beban ya sebagai karyawan juga. Nah, juga sebagai kontrol sosial, mengawasi kebijakan publik, transparansi anggaran dan keadilan hukum. Diharapkan ya kalau yang mahasiswa itu juga karena sebagai penerus masa depan, misalnya mengganti yang bubuhan atau tua yang sudah terpensiun, gitu kan, calon apa presiden kena, calon para menteri segala ya. Nah, ini jadi harus mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin yang bersih dan jujur serta berkarakter. Jadi ini tujuannya sebagai agent of change-nya. Nah, jadi lingkungannya itu kan pasti diawali dari diri sendiri, baru meluas ke lingkungan orang terdekat dan lingkungan kampus. Karena itu kalau sudah tersebar pasti akan mempengaruhi lingkungan masyarakat, karena negara itu adalah kan tadi ya sistemik ya, dia dari ada sistem ya kan, negara itu sistem dari paling atas sampai ke paling ke bawah, yang paling lingkungan paling kecil adalah masyarakat yang terkecil adalah diri sendiri. Maka ketika seseorang mempengaruhi dirinya menjadi lebih baik, akan mempengaruhi orang lain menjadi lebih baik, maka pasti melonjak ke arah yang sistemik lebih besar, ke arah negara yang menjadi lebih baik gitu ya. Jadi diharapkan kita bisa mengedukasi, makanya tujuan akhirnya adalah membuat edukasi, kampanye edukasi untuk kegiatan anti korupsi. Ya. Nah, ini 9 nilai, 9 nilai anti korupsi nanti akan dibahas lagi satu-satu pada pertemuan yang lain. Sama jujur, tanggung jawab, peduli, kerja keras, disiplin, sederhana, mandiri, adil, dan berani. Ya, ini 9 nilainya. Nah, ini janji kalau mahasiswa yang umum harus mengucapkan nih. Kalau Bu Buantian pasti sudah melakukan ya, dan banyak kegiatan ketika setiap acara ya kan, setiap acara yang dilakukan entah itu kedinasan atau apa pasti ada tadi video-video yang disertakan untuk di awal kegiatan. Untuk yang tugas sudah ada dari Bu Ermina kemarin ya, yang perangkat pembelajarannya. Tunggu. Ini belum share nih. Nah. Tapi jangan Bu Ermina semalam sama ya. Iya kah? Bujur lah. Nah, ini kan eh, kita mencari apa berita tentang kasus korupsi di sekitaran gitu ya. Dapat di mana kah yang beritanya? Cari satu, lalu kita analisis menggunakan ini, kalau ini teori GON ya. Tapi tadi itu kan tapi dari sudut pandang agama dan budaya. Boleh aja selain teori ini tadi hendak pakai yang Proud kah, hendak pakai yang CJMA kah, boleh ya. Boleh aja menggunakan teori apa. Nanti kita tadi bentuk kelompok 40 tadi ya, berarti satu orang satu kelompok 5 orang gitu. Jangan sama kasusnya. Nah, Pian bikin makalah minimal 2 lembar, isinya minimal. Tapi paling banyak banget, kalau sebanyak-banyak dua, paling banyak banget 8 lembar aja, karena kita akan presentasikan
eh, beberapa kelompok, misalnya minggu depan kawas satu dua kelompok gitu. Setelah materi sebentar, kita presentasikan satu dua kelompok, maksimal satu kali presentasinya 5 menit aja. Ya, sih seharusnya kan pertemuan 2, 3, dan 4. Jadi presentasinya itu di 3 dan keempat, unit 2 gitu. Ada yang ditanyakan dari sini? Ibu izin bertanya Bu, untuk kelompoknya acak aja Kak Bu. PJ-nya kalau bisa memilihkan, mau nyusun, terserah Bu Enggak Muhammadiyah. Bu, enggak Bu. Oke, ada lagi? Untuk tugas individunya tadi itu dikumpulnya kapan, Bu? Kalau individu itu kalau menurut yang RSS tadi kan kayak bikin anu ya, bikin logbook sendiri lah, diri sendiri. Jadi kegiatan dia nih sehari ini apa? Kira-kira yang menuju kita analisis nih, menuju yang ke arah dampak kemungkinan, misalnya telat telat datang pegawai gitu, absen kada sesuai gitu. Nah, dampak-dampaknya itu tuh ke arah situ tuh apa? Kita menganalisis diri kita sendiri. Nah, itu pertemuan berapa tuh? Ada loh di susunan tugasnya sudah. Nah, saat itu nanti dikumpulkan. Mungkin kalau karena itu presentasi, kalau dipresentasikan mungkin nanti diacak tuh, paling diambil beberapa orang untuk mempresentasikannya karena ada mungkin seberataan gitu. Dan kalau seberataan itu dinilai aja masing-masing per tugas per orangnya gitu. Ya, Gitu. jadi itu Berarti kan. Bu, tadi yang dikasih tadi untuk yang pertama ini tugas kelompok dulu kan Bu ya, untuk Ya, mengecek apakah ada yang korupsi di cari sekitar ataupun yang cari kita cari berita. tadi. Ya, Ya, cari berita, satu berita, uh-uh, terus kita analisis. Ini analisis. korupsinya tuh eh, kenapa bisa terjadi? Ini kasusnya apa? Eh, Mhm. Besaran korupsinya berapa? Bentuk korupsinya itu bentuk korupsi yang apa gitu kan? Habis itu dia dianalisis nih, kenapa kira-kira terjadinya? Kalau bisa tuh kira-kira nanti sebaiknya tuh kayak apa dan dilakukan. Kalau menurut kita aja nih, sebaiknya tuh kayak apa supaya jangan terjadi Sesuai dengan lagi. materi yang hari ini Ibu berikan Bu. Iya, ya sesuai pakai kita menganalisisnya pakai tadi tuh yang teori-teorinya tadi. Berarti Pakai. izin Bu bertanya. Mm-mm. Berarti apa namanya mencari kasus yang misalnya di koran kayak itu Bu, Iya, boleh berarti lah. betul. Bukan. Iya, Yang betul. viral-viral Kalau misalnya inilah. boleh, ya NG tentang kesehatan. Kalau kau paling utama kan saya banyak yang kayak yang lah lagi yang tentang yang BGN kah kayak itu atau kasus apa lagi kan. Kalau kau tuh yang ke arah kesehatan supaya kita paham kan gitu. Nah, jadi karena kita orang kesehatan paling tidak kira-kira besaran kasus nanti paling utama itu di mana yuk. Nah, supaya kita tahu menghindari kalau kau jangan sampai terjadi ke arah diri kita gitu. Ya, pahamlah. Sering mengerti lah. Nanti presentasinya satu kelompok maksimal 5 menit aja. Oke? Ada pertanyaan? Absennya harus di screenshot ya ini ya? Ya, tolong di screenshot, masukkan ke dalam absen beban pian karena. Inggi izin screenshot, Bu. Ya, silakan. Ya, slide 1 mulai. Ya, ini slide 1 dulu. Oke, selanjutnya slide 2. Ya, sudah, Bu. Udah ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas tugasnya lah. Pertemuan terakhir nanti tuh yang presentasi hasil apa kampanyenya, kisahnya.
Kalau tahun dulu tuh ada yang di puskesmas, kampanye itu direkam di video, itu ada seperti itu. Di share-nya nanti kan di share di Facebook, kayak itu sudah boleh dianggap di IG kah, gitu, YouTube kah, di TikTok kah, gitu aja. Nanti share linknya juga selain videonya supaya kamu melihat. Gitu. Itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhir sampai di sini. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Ibu. terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Ibu.